yang sukses menurut gue adalah lo lah ya. Lo berhasil mengenal potensi yang lo punya, kelebihan lo, dan lo coba untuk mengekspresikan itu, dan akhirnya lo dapet panggung dan lo bisa engage sama follower lo dan sebagainya. Kemanapun apapun yang lo lakuin, mereka ada buat lo. Gue bilang lo contoh sukses lah untuk itu. Nah, apa saran lo buat orang-orang di luar sana untuk ngebentuk personal branding? Nah, kalau kita kuat personal branding ya, kita akan dapetin opportunity tadi yang lo bilang kan, kesempatannya kan, iya gak sih? Ya. Nah, tapi sebelum dapetin kesempatan itu kan lo mesti ngebentuk diri lo siapa kan? Ya. Singkat-singkat aja, apa saran lo buat mereka yang belum ngebentuk personal branding lah, belum tahu lah diri dia siapa? Gue rasa sih ini sebenarnya nggak ada jawaban pendek ya, jawabannya itu rada ngejelimet, tapi intinya kayak gitu. Kalau ada orang belum ketemu dirinya seperti apa, besar kemungkinan pengalaman hidupnya belum cukup kaya. Artinya dia selalu ada di satu area, terus ada di satu wilayah, terus dia nggak pernah nyemplungin dirinya di lingkungan yang berbeda, nggak pernah menyusahkan dirinya, sehingga belum pernah ketemu dirinya seperti apa. Jadi gue selalu menyarankan, terutama sama yang anak muda ya, tapi mungkin yang seumuran kita, jawabannya tetap sama. Menurut gue lo harus banyak-banyak main dalam arti kata explore aja gitu, untuk tahu benar-benar apa yang lo suka dan apa yang nggak suka. Nah, cuman kendalanya adalah dibutuhkan keberanian sih, Malik, untuk mau nyoba sesuatu yang baru di usia-usia seperti sekarang gitu. Jadi courage itu tuh yang menurut gue krusial, courage untuk mau nyoba dan melakukan sesuatu yang baru. Iya, nyoba-nyoba hal yang baru, apalagi selama ini. Tapi kayak even orang-orang yang nggak ada background entertainment kayak lu gitu, bekerja senior level manager di kantor yang udah kecil prestasi, ya udah kayak gitulah jabatannya, ada di Steve Industry, itu mereka bisa ngebentuk personal branding ya? Ya bisa menurut gua, karena semuanya balik lagi kepada peluang apa yang lu pengen. Kan lu di kantor pun pasti ada peluang yang lu inginkan. Peluang itu nggak akan lu dapat di tempat lu kerja kalau lu nggak membentuk diri lu ke arah sana, atau nggak setidaknya bilang bahwa itu adalah peluang yang lu inginkan gitu. Nah, jadi menurut gua personal branding berlaku dimanapun. Nggak harus entertainment kan bro ya? Iya betul. Pokoknya selama ada peluang yang lu harapkan datang ke lu. Ya. Tapi paling nggak lo harus tahu medannya kan, tempat lo kerja lo. Ya. Misalnya lo pengen disebut personal branding lo sebagai playboy kantor, tapi sekantor laki semua, lo mau dari siapa kan gitu. Gue cuma takut di lockdown. Masih lucu aja nih, gue takut di lockdown. Sama follower lo galak-galak. Galak-galak follower. Kata gue juga nih, goblok-goblok tahu ini semuanya udah nggak usah lo dengerin. Oke, ini kadang-kadang tuh mulutnya emang sampah-sampah, Mali. Ya silakan. Emang event pekerja kantoran kayak gue, personal branding itu kayak gimana bangunnya gitu. Oke. Sebenarnya dari Rafki Chandra. Pertanyaannya ada Rafki Chandra sebenarnya pertanyaan adalah di kantor lu peluang yang lu inginkan apa? Gua ambil contoh sederhana deh. Misalnya ada tim sales. Ada 8 orang di dalam tim sales tersebut. Lalu salah satu orang, peluang yang diharapkan adalah dipercaya jadi misalnya account director gitu. Misalnya naik gitu. Kalau itu peluang yang lu inginkan, maka kan peluang itu nggak akan nyampe ke lu. Kalau lu nggak kelihatan, lu layak untuk dapat ke sana. Jadi lu bentuk diri lu. Lu tunjukin bahwa itu lu bersedia ngambil tanggung jawab lebih misalnya. Atau lu punya ide sebagaimana ide yang biasanya dimiliki oleh account director. Intinya adalah apapun peluang yang lu harapkan ada di kantor, itu lu harus temukan dulu. Abis itu lu bentuk arah lu menuju ke sana. Sekarang sederhana gini ya. Nggak mungkin lu bisa jadi manajer kalau lu nggak nunjukin lu layak jadi manajer. Udah itu doang. Masa lu bilang lu mau jadi manajer, abis itu lu masuk jam 11 siang, pulang jam 4 sore. Ngerti gak sih? Itu kan semua yang kita lakukan, termasuk baju yang kita pakai adalah bagian dari pesan yang kita ingin sampaikan kepada orang. Sebenarnya sesederhana itu. Keren. Baju yang kita pakai, apa yang kita lakuin, itu pesan yang kita mau sampaikan ke orang-orang ya. Iya bener juga ya. Nggak mungkin lu disebut sebagai sales manager kalau lu datang jam 12 dan lu bilang lu side job, ternyata side job ngantar jenazah malam, kerjanya malam gitu kan. Nggak pantas berarti kan. Iya kan? Oke, cool. Kayaknya bakal banyak banget yang akan ceritain Panji nih guys. Kenapa mengantar jenazah sih?
Satu lagu lah. Mali, ini nge-lag loh, Mali. Oh, oke, siap. Oh, yaudah saya. Iya, emang delay. Masalah penyiar delay ya. Iya, Mali. Jadi, gua ambil kesimpulan sedikit sebelum kita lanjutin. Nah, artinya setiap orang itu perlu melakukan personal branding. Personal branding is about what you want to be perceived, how people think about you gitu ya. Atau istilah lain tadi, gimana lo cara mendapatkan kesempatan, dan lo ngedeketin diri lo pada kesempatan itu dan ngebentuk diri lo. Pastikan diri lo benar-benar pantas dapat kesempatan itu, ya nggak sih? Deketin lah karakter-karakter, kualitas-kualitas lo situ sehingga lo dapat kesempatan itu. Men, tapi personal branding sekarang deket banget sama sosial media. Jadi gini, ada persepsi orang bilang lu keren lu karena di sosial media lo keren. Tapi apakah personal branding tuh ranahnya lo nge-brand diri lu cuma di sosial media? Ada nggak sih tempat lain? Secara umum kan gini ya, untuk ngebentuk personal branding bisa dari apa yang kita katakan atau apa yang kita klaim dan apa yang kita lakukan. Nah, yang gue percaya sih apa yang kita lakukan jatuhnya lebih kuat gitu ketimbang apa yang kita katakan gitu. Berarti sosmed adalah satu hal. Sosmed adalah cara yang mungkin paling mudah bahkan untuk melakukan personal branding. Tapi cara yang susah tuh selalu gue percaya sebagai cara yang benar. Nah, jadi kalau lu adalah penyanyi, harusnya personal branding paling kuat tuh lewat karya lu, lewat lagu lu, lewat musik lu, ketimbang apa yang lu katakan. Kalau misalnya lu mengaku, saya adalah orang yang rocker banget, hidup saya ugal-ugalan, kemudian saya kerjanya mabuk, terus saya main perempuan, lagu juga saya sikat, terus lagunya tuh lagunya tuh apa ya, yang misalnya yang cinta, yang menye-menye misalnya segala macam, orang kan jadi bingung, ini lu tuh yang kuat yang mana gitu. Nah, dalam hal kerja misalnya, personal branding yang lu lakukan di kantor kan jadi nggak nyambung kalau misalkan lu lakukan lewat sosial media gitu. Ngapain lu nge-tweet atau nge-Instagram bahwa lu pengen jadi account director di sosmed, itu lakukan itu di kantor gitu. Jadi sebenarnya apa yang lu lakukan akan lebih kuat membentuk personal brand lu. Iya, dan balik lagi ke originalitas lo juga ya. Kalau lo genuine, ya orang dimanapun lo berada lo akan ditemukan. Betul. Gue sih ya. Iya kan? Betul, gue setuju. Sadis. Men, jangan kasih semuanya men, strategi. Itu baru sedikit tuh, itu baru 1-2. Tapi yang pasti guys, Panji bakal ngasih kurang lebih 200-300 strategi lah menjadi strategi peningkatan income. Kebanyakan. Kebanyakan Malik. Kagak ada segitu-gitunya, nggak ada. Tapi untuk sebagian orang, ada sebagian dari mereka masih menganggap sukses itu adalah duit, bro. Artinya dengan personal branding, gimana gue dapetin income leverage gitu loh. Dan segala macam itu sah-sah aja, boleh kan? Menurut gua masalahnya gini sih Mali, ini yang gue percaya. Kalau menuju uang banyak tuh banyak jalan pintas masalahnya. Jagain lilin misalnya. Nah, kalau ya itu salah satunya. Kalau uang adalah yang lu cari, jalan pintasnya tuh banyak. Habis itu lu lebih fokus ke uang daripada pencapaian yang akan menghasilkan uang. Jadi gua kan selalu bilang uang sih penting banget untuk kita. Ada banyak hal yang kita mesti beli dengan menggunakan uang, tapi kita mesti mikir uang sebagai efek dari kita melakukan sesuatu dengan baik. Jadi kita ngelakuin sesuatu dengan baik dulu, lalu uangnya datang. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, boro-boro mau melakukan sesuatu dengan baik, kita bahkan nggak tahu kita mau melakukan apa, kita kan pusing terus mikirin duit gitu. Oke. Uang tuh efek. Iya. Efek-efek bahagia ya. Oke. Siap. Alright. Kita nggak bisa keterusan nih ngomongin tentang knowledge, ntar bisa berbahaya nih. Teman-teman, yang pasti nanti Betul, Mali. dibahas, Suruh dikupas tuntas. Ya. Alright. Ya, suruh mereka ke kelas kita aja Mali, suruh mereka boleh. kelas kita kan tanggal 20 berapa? 27 ya? Ya. Ntar, gue mau nunjuk Uci sebagai sales manager. Ci, lo cari 200 orang, Ci. Gabung ke kelas gue sama Panji. Oke? Gue gak mau tahu pokoknya. Oke.